adik-adik semua, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dan walaupun belajar dari rumah, harus tetap semangat ya. Nah, dalam kesempatan ini kita akan mengulas tentang trigonometri. Tahukah adik-adik gambar siapa di atas? Ya, beliau adalah Bapak Aristarchus. 310 sampai dengan 230 sebelum Masehi, adalah seorang astronom dan matematikawan Yunani kuno yang lahir di Pulau Samos. Lalu apa hubungannya dengan trigonometri? Bapak Aristarchus berhasil mengukur jarak dari bumi ke matahari menggunakan teori trigonometri. Hebat bukan? Nah, dalam semester ini kita akan membahas tentang trigonometri. Ada 4 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah persamaan trigonometri, lalu kemudian rumus jumlah dan selisih dua sudut, lalu ada rumus sudut rangkap dan paruh, dan yang terakhir adalah rumus perkalian dan penjumlahan selisih sinus dan kosinus. Sebelum membahas keempat subbab di atas, kita dalam pertemuan kali ini hanya akan membahas materi prasyaratnya saja yang sudah kalian pelajari di kelas 10. Yang pertama ada trigonometri heksagon, atau cara untuk mempermudah kita menghafal rumus-rumus identitas. Lalu kita akan membahas juga sudut-sudut istimewa trigonometri dan perbandingan trigonometri. Kita akan bahas satu persatu ya, dimulai dengan trigonometri heksagon. Apa itu trigonometri heksagon? Trigonometri heksagon adalah segi 6 trigonometri. Bagaimana cara membuatnya? Baiklah, cara membuatnya sangat mudah. Pertama, kita letakkan tangan, lalu tangan itu adalah sin dibagi cos. Lawan dari tangan adalah kotangan. Lawan dari sinus adalah kosekan. Lawan dari cos adalah sekan. Cara mengingatnya cukup mudah. Mari kita perhatikan huruf ketiga yang berwarna merah, kotangan. T-nya menyatakan tangan. Lalu kosekan, huruf ketiganya S, menyatakan lawannya sin. Lalu yang terakhir sekan, lawannya adalah cos, sehingga kita hanya perlu mengingat huruf ketiganya. Lalu kita tambahkan 1 di tengah. Lalu bagaimana cara menghafal rumusnya? Pertama, kita lihat tangan theta sama dengan sin theta dibagi cos theta. Anggap terus sudutnya adalah theta. Jadi tangan adalah sin dibagi dengan cos. Ini juga berlaku untuk mencari sin, itu adalah cos dibagi kotangan. Cos, kotangan dibagi kosekan. Lalu kotangan di depannya kosekan dan sekan, jadi kotangan adalah kosekan dibagi sekan. Selanjutnya kosekan adalah sekan dibagi tangan. Aturan pertama, tapi yang akan kita sering gunakan hanya tangan sama dengan sin dibagi cos. Lalu lihat yang berwarna ungu. Aturannya ada sin 1, lalu kosekan. Hubungan yang berlaku adalah sin sama dengan 1 dibagi kosekan. Berlaku juga kebalikannya, bahwa kosekan sama dengan 1 dibagi sin. Lalu lihat yang berwarna merah, cos dengan sekan. Kosinus sama dengan 1 per sekan. Berlaku juga hubungan bahwa sekan sama dengan 1 per kosinus. Dan yang terakhir, tangan dan kotangan, yaitu tangan sama dengan 1 dibagi kotangan, dan kotangan sama dengan 1 per tangan. Hubungan yang terakhir, mari kita lihat tanda panah. Sin ke arah cos baru ke arah 1. Berlaku hubungan identitas sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Lalu panah yang kedua, lihat dari tangan ke 1 ke sekan. Jadi tangan kuadrat theta ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat theta. Dan yang terakhir adalah 1 ditambah kotangan kuadrat theta sama dengan kosekan kuadrat theta. Mudah bukan? Ini yang akan kita gunakan untuk materi trigonometri di semester kali ini, sehingga kita harus sudah hafal. Selanjutnya, untuk sudut-sudut istimewa, yang perlu kita hafal sebenarnya hanya sudut sin saja. Sin 0, 30, 45, 60, 90.
Sin 0 sama dengan 0. Sin 30 sama dengan setengah. Sin 45 sama dengan setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, dan sin 91. Kita lihat urutannya mulai dari 0 naik ke 1. Untuk cos sangat mudah, hanya kita balik mulai dari 1 turun ke setengah akar 3, turun ke setengah akar 2, turun ke setengah, terus ke 0, kebalikannya dari yang atas. Lalu untuk tangan seperti apa? Untuk tangan, ingat rumus yang tadi, bahwa tangan itu adalah sin dibagi dengan cos. Sehingga tangan dari 0 adalah 0 dibagi 1 yaitu 0. Tangan 30 setengah dibagi setengah akar 3 yaitu 1/3 akar 3. Tangan 45 adalah 1. Tangan 60 setengah akar 3 dibagi setengah yaitu akar 3. Dan tangan 90 1 dibagi dengan 0. Selanjutnya, untuk sudut-sudut istimewa yang lain, kita bisa menggunakan gambar ini. Coba kita lihat. Masih ingat kuadran 1, ada kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Sudutnya dimulai dari 0, 90 derajat, 180, dan 270, lalu kembali ke 360. Nah, semua positif. Maksudnya apa? Semua sin, cos, tan, kosekan, kotangan, sekan semuanya bernilai positif di kuadran ke-1. Di kuadran kedua hanya sinus yang bernilai positif, yang lainnya negatif. Biasanya kita ingat S-nya dengan kata saya. Lalu di kuadran ketiga yang bernilai positif adalah tangan. Biasanya kita menyebutnya dengan kata tahu. Yang keempat, kosinus yang positif, sehingga C-nya menunjukkan caranya. Biasanya untuk mempermudah kita menghafalnya dengan semua saya tahu caranya. Lalu untuk menghitung sudut-sudut istimewa yang lain seperti apa? Nah, untuk di kuadran kedua kita bisa menggunakan dua rumus ini, 90 derajat ditambah alfa atau 180 derajat dikurangi alfa. Biasanya yang akan sering kita pakai yang 180 dikurang alfa, karena sinus tetap sinus, kosinus tetap kosinus, dan lainnya juga tetap, karena kalau 90 nanti akan berubah. Nah, untuk di kuadran ketiga juga sama, ada dua rumus, tapi yang akan sering kita gunakan yang 180 ditambah alfa. Di kuadran keempat juga sama, ada 360 dikurangi alfa yang akan kita gunakan. Lalu bagaimana cara perhitungannya? Mari kita lihat contoh berikut ini untuk mempermudah cara perhitungannya. Kita cek contoh berikut. Contoh, misal sin 150. Pertama kita cek 150 itu ada di kuadran berapa? Oh, ternyata di kuadran kedua. Berarti menggunakan rumus yang mana? Yang 180 dikurangi alfa. Caranya seperti apa? 150 itu 180 dikurangi berapa sih? Yes, dikurangi 30, sehingga sin 150 sama dengan sin 180 kurangi 30 akan bersesuaian dengan sin 30-nya. Sin 30 kita lihat di tabel berapa? Setengah. Jadi sin 150 adalah setengah. Kenapa tidak negatif? Ya karena sin di kuadran kedua juga tetap positif. Jadi dia tetap positif setengah. Kita lihat contoh berikutnya. Cos 150 ada di kuadran berapa? Ya, sama di kuadran kedua. Berarti menggunakan rumus yang 180 dikurangi alfa. Sehingga cos 150 sama dengan cos 180 dikurangi 30. Sama saja dengan cos 30. Nah, cos 30 bernilai berapa di tabel? Bernilai setengah akar 3. Tapi ingat, kosinus di kuadran kedua bernilai negatif, karena yang positif hanya sin, berarti sisanya negatif. Kosinusnya bernilai negatif, sehingga cos 150 bernilai negatif setengah akar 3. Udah bukan? Baiklah, mari kita lihat contoh selanjutnya. Ada di kuadran berapa sin 225? Yes, ada di kuadran ketiga, sehingga menggunakan rumus 180 ditambah alfa. 225 180 ditambah berapa? Yes, ditambah 45, sehingga sama saja dengan sin 45. Kita lihat di tabel, sin 45 adalah setengah akar 2, dan sin di kuadran ketiga bernilai negatif, sehingga menjadi negatif setengah akar 2.
Selanjutnya tangan 300. Tangan 300 ada di kuadran keempat, sehingga rumusnya menggunakan 360 dikurangi apa? 360 dikurangi berapa sih menjadi 300? Yes, dikurangi 60, sehingga sama saja menjadi tangan 60. Sekarang kita lihat. Tangan di kuadran keempat bernilai positif apa negatif? Yes, bernilai negatif, sehingga tangan 30 sama saja dengan negatif akar 3. Nah, untuk perbandingan trigonometrinya, perhatikan segitiga ABC berikut dengan sudut siku-siku di B. Kita beri sudut theta di A yang merupakan depan yang belah mana? Ayo, yang belah mana? Yes, yang depan adalah yang BC. Ingat, yang dimaksud dengan depan adalah depan sudut theta. Sehingga dimanapun theta berada, yang ada di depan theta adalah depan. Lalu, yang sisi samping adalah yang di samping theta. Miring yang sebelah mana? Sisi miring adalah yang ada di depan sudut siku-sikunya. Yes, AC adalah sisi miring. Sehingga perbandingan trigonometrinya adalah sin theta sama dengan d mi, depan dibagi miring. Depannya yaitu BC dan miring AC, sehingga BC dibagi AC. Kosinus theta sami, samping dibagi miring. Sampingnya adalah AB dan miring adalah AC. Dan tangan theta sama dengan desa, depannya adalah BC, sampingnya adalah AB. Contoh, ibu punya segitiga. Lalu ibu beri theta di atas. Depannya yang belah mana? Sisi manakah yang depan? Yes, yang bawah itu adalah depan, di depan sudut theta. Lalu sisi miring yang berseberangan dengan sudut siku-siku. Lalu sisanya adalah samping. Jadi tidak harus terpaku ya, segitiganya bentuknya seperti apapun, kita tetap harus tahu bagaimana cara menentukan depan, samping, miring. Thank you and stay home. Jangan lupa subscribe and like ya.